Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, biar kita semangat untuk belajar. Amin Allahumma amin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Pak Anam. Di sini pada kesempatan kali ini Pak Anam akan menyampaikan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anakku semua, kalian lihat apa itu di gambar? Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, coba dilihat. Ini sedang apa? Iya, betul sekali. Sedang mengaji Al-Qur'an. Oke, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baiklah anak-anakku semua, kita masuk ke pokok bahasan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, yaitu tentang membaca dan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, isi pokoknya atau pesan pokoknya. Yang ketiga, menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat adalah menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, kita mulai di pokok bahasan yang pertama, yaitu membaca dan mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, sudah dibaca ya. Semoga dengan banyak baca Al-Qur'an, hati kita menjadi lebih tenang. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita lanjut. Pada surat Al-Hujurat ayat 13, anak-anakku perlu memperhatikan bacaan-bacaan tajwidnya. Yang pertama di situ ada bacaan mat atau panjang, ada bacaan gunnah atau dengung, ada bacaan qalqalah atau memantul. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada contoh. Ya ayyuhan nasu.
Inna khalaqnakum. Di sini ada hunnah dan juga ada qalqalah. Ada lagi wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada bacaan mat di sini. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, ada juga di sini potongan-potongan kalimat dan juga artinya. Ini bisa anak-anakku semua pelajari, dipahami, dihafalkan. Oke? Kita lanjut. Nah, adapun arti atau terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itu adalah terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kita lanjut di pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu pesan pokok dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Apa saja pesannya? Yang pertama yaitu perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku yang berbeda, dan bangsa yang berbeda pula. Selanjutnya, dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Yang terakhir, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Itu adalah pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas adik-adik. Untuk anakku semua. Jadi, kalian belajar menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Jika kalian menulis Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran atau Arab, huruf Arab, harus dari kanan, dimulai dari kanan ke kiri, jangan kebalik ya. Jadi dari kanan ke kiri. Oke, kita lanjut. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya yaitu menghafalkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Harus dihafalkan ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anakku semua dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, kalau sering dibaca insya Allah akan mudah hafal. Caranya bagaimana? Sepotong-sepotong dulu, jangan langsung satu ayat, sepotong, diulangi 10 sampai 20 kali. Lanjut potong berikutnya, sama seperti itu ya, sampai hafal. Insya Allah jika kalian sungguh-sungguh akan dipermudah untuk menghafal surat Al-Hujurat ayat 13. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tugas anak-anakku semua. Coba nanti kalian setelah membaca surat Al-Hujurat, di situ ada hukum-hukum tajwid. Di situ ada bacaan hunah yang mana ditulis di sini, yang hunah kalimatnya. Yang qalqalah ditulis di sini, ya. Yang hunah tulis di sini, yang qalqalah nanti tulis di bawahnya sini, yang mat, nah, kalimat di surat Al-Hujurat yang menunjukkan bacaan mat nanti tulis di sini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, tugas yang kedua adalah memasangkan antara ayat dan terjemahan. Mana yang cocok dipasangkan, ya. Paham ya? Nah, kita lanjut. Tugas yang ketiga, anak-anakku semua bisa menulis ulang lagi. Di sini sudah ada contohnya.
di bawahnya nanti ditulis sama seperti yang di atas. Ya, terlatih menulis surat Al-Hujurat ayat 13. Paham ya? Kita lanjut. Nah, di lembar refleksi ini, jadi anak-anakku harus berjawab dengan jujur ya. Contoh misalkan membaca Quran surat Al-Hujurat dengan tartil. Kalau sudah tartil dicentang, kasih centang. Menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar dan rapi. Sudah atau belum? Kalau sudah, centang dan seterusnya. Oke. Nah, terima kasih. Sudah selesai penjelasan dari Pak Anam. Semoga yang Pak Anam sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Dan Pak Anam berdoa semoga anak-anakku semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih dari Pak Anam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.